Kami dari perwakilan kelompok 4 dari SDN 122 Cijaura. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai ruang kolaborasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor yang pertama adalah dimana soalnya tantangan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia ketika menerapkan pendidikan yang inklusif, yaitu diantaranya yang pertama, kompetensi dan pelatihan guru yang belum memadai. Nah, jadi guru seringkali belum kenal atau belum dibekali keterampilan praktis untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang benar-benar berdiferensiasi bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, hal ini dibuktikan dari survei pada 20 orang guru di sekolah inklusif menemukan kebutuhan kuat akan pelatihan strategi, diferensiasi, dan penilaian adaptif. Kemudian dalam tantangan itu ada rekomendasi yang disarankan, diantaranya adalah yang pertama itu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan seperti workshop atau lokal karya. Nah, tantangan yang kedua adalah sikap dan stigma negatif di kalangan guru dan orang tua. Masih ditemui sikap terpaksa guru mendampingi anak ABK. Nah, dan sebagian orang tua menganggap sekolah reguler kurang mampu memenuhi kebutuhan anak ABK ini. Nah, rekomendasi yang disarankan adalah menyelenggarakan sesi sosialisasi dan diskusi reflektif untuk mengubah mindset guru dan orang tua terhadap potensi anak ABK ini. Kemudian tantangan yang ketiga adalah keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya. Banyak sekali sekolah yang belum memiliki fasilitas fisik yang ramah disabilitas seperti rampa, toilet, atau jalur akses, maupun media pembelajaran yang adaptif. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Studi Pujiati pada tahun 2024. Dia mencatat mayoritas sekolah inklusif itu belum menyediakan aksesibilitas yang memadai untuk mobilitas siswa. Rekomendasi yang disarankan itu adalah penyusunan rencana anggaran sekolah yang mengalokasikan dana minimal 10% untuk akomodasi inklusif seperti yang telah disebutkan yang tadi, yaitu rampa, alat bantu, media visual, atau kinestetik. Kemudian tantangan yang keempat, kelas terlalu besar dan kesulitan melakukan diferensiasi. Rata-rata satu kelas SD memuat 30-40 murid, termasuk 2 atau 3 ABK di dalamnya, sehingga guru kesulitan dalam mengalokasikan perhatian dan aktivitas sesuai dengan kebutuhan individual. Nah, ini cara untuk mengatasinya atau rekomendasinya adalah guru harus mengoptimalkan atau sekolah harus mengoptimalkan pendampingan asisten guru atau siswa atau bisa disebut dengan tutor sebaya untuk kelompok kecil. Nah, tantangan yang terakhir adalah keterlibatan orang tua dan dukungan minim. Nah, jadi ini seringkali banyak kita jumpai bahwa banyaknya orang tua yang enggan atau tidak memiliki waktu dalam memantau pembelajaran yang inklusif, sehingga koordinasi antara sekolah dan rumah itu kurang berjalan. Di sebuah studi kasus Start Kindergarten, minimnya dukungan orang tua menjadi hambatan serius bagi konstitunitas intervensi. Nah, itulah salah satu bukti yang mengatakan bahwa keterlibatan orang tua dan dukungan itu minim sekali untuk anak ABK ini. Dan saran yang diberikan adalah menyelenggarakan atau yang disebut dengan parent empowerment session setiap semester untuk memberikan pelatihan singkat tentang cara pendampingan belajar di rumah. Yang kedua yaitu tentang penjelasan bagaimana pendidikan inklusif dapat memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Ada beberapa cara untuk memenuhi hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan, yaitu yang pertama, hak atas akses.
dapat melalui ketika peserta didik masuk dan berada di sekolah. Contohnya yaitu dengan cara sekolah menyiapkan jalur masuk dan letak ruang tamu yang mudah diakses dengan kursi roda. Yang kedua yaitu prosedur pendaftaran online atau offline dilengkapi opsi pendamping pendaftaran bagi siswa tunarungu maupun tunanetra. Yang kedua, hak atas partisipasi dengan keterlibatan dalam kegiatan belajar. Contoh pengimplementasiannya yaitu dengan guru menerapkan Universal Design for Learning dengan menyediakan materi dan format visual, audio, maupun kinestetik. Lalu yang kedua, adanya aktivitas kelompok heterogen di kelas memanfaatkan pertutoring siswa reguler membantu teman berkebutuhan khusus pada stasiun-stasiun belajar yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu adanya hak atas kualitas pendidikan dengan cara diambil dari hasil dan perkembangan belajar peserta didik. Pengimplementasiannya yaitu dengan guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi dengan menetapkan tujuan pembelajaran khusus secara spesifik dan terukur untuk tiap peserta didik berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu menggunakan portofolio digital untuk mendokumentasikan kemajuan belajar secara individual. Yang keempat, adanya hak atas penghargaan dan didengar. Diambil dari martabat serta aspirasi dari peserta didik. Pengimplementasinya yaitu dengan sekolah melibatkan peserta didik berkebutuhan khusus dalam menerapkan individualisme education plan dan mengakomodasi minat dan gaya belajar peserta didik. Lalu adanya forum diskusi siswa inklusi, memberi ruang anak mengutarakan kebutuhan dan saran perbaikan. Yang kelima yaitu adanya hak atas dukungan dan kemajuan, adanya akomodasi serta layanan serta berkeberlanjutan. Lalu bagaimana pengimplementasinya yaitu dengan cara sekolah menyediakan resource room dengan materi pembelajaran tambahan dan alat bantu teknologi. Lalu adanya co-teaching dengan cara guru kelas bekerja sama dengan guru pendamping untuk sesi penguatan. Selanjutnya, saya akan memberikan komentar atau argumen berdasarkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Nah, sebelum segala upaya pembelajaran inklusi diterapkan secara optimal, kesiapan guru baik dari segi sikap, pengetahuan pedagogis, dan keterampilan profesional perlu dikuatkan terlebih dahulu. Guru perlu memiliki kesiapan kognitif untuk memilih asesmen yang tepat. Kemudian guru juga perlu memiliki kesiapan atau kemampuan pedagogis yang baik untuk dapat menyusun kurikulum diferensiasi serta kesiapan emosional agar mampu bersikap positif terhadap ABK. Agar hak pendidikan ABK benar-benar dapat terpenuhi, saya memiliki 2 rekomendasi. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pelatihan teknis diferensiasi khusus bagi guru inklusi. Agar guru inklusi ini benar-benar dapat menerapkan diferensiasi dalam pembelajarannya di kelas secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi rasio siswa per kelas atau menambah asisten guru untuk kelas inklusi. Ini juga menjadi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023. Dengan dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan sarana pendampingan praktis, guru akan lebih siap dalam menyeimbangkan kebutuhan seluruh siswa serta memaksimalkan potensi ABK dalam kerangka inklusi. Sekian Dari kami, wassalamualaikum